Alham- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul syam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Shadaqallahul adzim, sadaqa Rasulullah Nabiyil Karim. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah waktu untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menyampaikan Islam rahmatan lil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan Ramadan, bulan dakwah untuk mewujudkan Islam kafah. Jamaah rahimakumullah, dakwah itu adalah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dikehendaki oleh Allah sampai kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tugas dakwah ini. Oleh karena itu, tugas utama seorang nabi itu adalah dakwah. Karena dakwah itu adalah cara untuk menyeru, mengajak agar manusia mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dakwah itu adalah untuk mengembalikan kemuliaan dan kejayaan umat Islam. Dakwah itu menuntut pengorbanan. Dakwah itu menuntut kesungguhan. Dakwah itu ibarat seseorang yang tinggal di gurun, di mana di gurun itu sangat panas, tidak ada sumber mata air. Oleh karena itu, dakwah itu ibarat air yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang sedang kesulitan mendapatkan air. Oleh karena itu, bagaimana dakwah ini agar bisa sampai? Maka Rasulullah adalah suri toladan kita. Sahabat adalah orang-orang yang terbaik bersama Rasulullah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Allah di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatin hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabb-nya bil hikmah, yakni bil ilmu, wal mau'idatil hasanah, dan dengan mau'idah, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah dengan cara-cara yang baik. Artinya, rahimakumullah, perintah dakwah itu adalah perintah tugas utama para nabi, yang kemudian diikuti oleh para sahabat, yang kemudian diteruskan oleh para ulama, para asatid, para guru, dan kepada seluruh kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus menyampaikan dakwah? Agar manusia itu faham, agar manusia tahu apa yang seharusnya dia lakukan hidup dan kehidupan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, dakwah itu adalah ajakan agar seseorang masuk ke dalam Islam. Dakwah itu adalah cara bagaimana Islam itu difahami. Bagaimana Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Dengan dakwah itulah maka terjadi perubahan. Pada kesempatan kali ini, kita sekarang hidup di tengah masyarakat di mana
fakta di tengah-tengah masyarakat, kemiskinan, kebodohan, kedoliman, kemerosotan moral, kemudian ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ini adalah faktual yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita diberikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Namun petunjuk itu baru sebatas dibaca. Baru sebatas difahami. Belum sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk dan penjelas tentang hidup dan kehidupan ini. Kapan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan bisa memberikan jalan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk ini ketika Al-Quran itu diterapkan. Namun fakta hari ini Al-Quran belum bisa diterapkan. Maka apa yang terjadi ketika umat ini menjauhkan, meninggalkan apa yang menjadi petunjuknya? Maka disitulah muncul masalah-masalah. Akhirnya apa? Umat Islam bukan menjadikan Islam sebagai asas kehidupannya, sebagai sistem kehidupannya. Tapi fakta yang terjadi sekarang adalah justru sistem kehidupan sekuler yang dijadikan sebagai landasan. Apa itu sekuler? Fasludin anil hayya, yakni memisahkan agama dari aturan kehidupan. Ketika agama dijauhkan dari aturan kehidupan, maka sebagai seorang muslim yang terjadi adalah masalah. Ibaratnya adalah ikan. Ikan itu hidupnya di air. Tapi untuk sementara ini, ikan sekarang hidupnya di pantai atau di pinggir. Sehingga ikan itu mengalami kesulitan dan masalah. Kita bisa lihat ekonomi yang sekarang dijalankan adalah ekonomi kapitalis. Kemudian apa yang bisa kita lihat sekarang, pendidikan yang dijalankan adalah yang berorientasi kepada materialistik. Kemudian dalam bidang sosial kita tahu yang disebut dengan hedonis, hidup bebas, tanpa aturan. Kemudian kita bisa lihat tatanan sosial yang sangat individualistik. Dan kita bisa lihat sistem perpolitikan yang ada sekarang itu adalah oportunis. Yani orang hanya memandang maslahat. Ketika ada maslahat, disitulah politik itu bicara. Ketika kehidupan ini menaungi masyarakat, maka masyarakat ini adalah masyarakat yang tidak punya arah. Hidup ini untuk kemana? Berkeluarga ini untuk kemana? Kita berbangsa dan bernegara ini untuk arah kemana? Nah, inilah problem hadiromakumullah. Maka disinilah butuhnya dakwah. Dakwah itu untuk menyelamatkan. Dakwah itu untuk memberi keamanan. Dakwah itu untuk memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu, ketika tatanan kehidupan ini yang sudah jauh dari Islam, bukan rahmatan lil alamin yang terwujud, tapi justru azab Allah terus-menerus berganti dari tahun ke tahun, silih berganti. Hari ini kita bisa merasakan, ya, setelah kemarin terakhir adalah gempa, tsunami, likuifaksi di Palu yang begitu dahsyat. Tidak lama kemudian sekarang hadir ya, di seluruh penjuru dunia yang kita sebut dengan wabah corona. Wabah ini meluluh lantakan negeri-negeri yang ada di dunia ini. Sampai hari ini wabah ini belum berhenti. Sampai hari ini wabah telah banyak menelan korban. Oleh karena itu, kalau kemudian umat Islam yang diberikan oleh amanah oleh Allah untuk mengurusi dunia ini agar terwujud rahmatan lil alamin, malah justru umat Islam berhenti dari dakwah, meninggalkan dakwah, mengabaikan dakwah. Maka masalah demi masalah itu akan muncul di mana-mana. Oleh karena itu tidak ada lain, solusi kita harus memberikan solusi yang fundamentalis, yang mengakar. Sehingga dengan akar itu akan melahirkan sebuah sistem yang akan mewujudkan rahmatan lil alamin. Apa itu sistem yang harus kita jalankan? Kita hidup di dunia bukan kemauan kita.
Kita hadir di dunia bukan keinginan kita. Adanya dunia bukan keinginan kita. Adanya kehidupan bukan keinginan kita. Adanya kehidupan, adanya alam, adanya manusia, adanya makhluk ini tidak ada lain, tidak ada bukan kecuali ini adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kehendak, Allah yang punya keinginan. Maka ketika kita ingin hidup kita ini selamat, hidup kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita tidak tahu bagaimana caranya. Kecuali Allah itu sendiri yang memberikan penjelasan kepada kita. Sebagaimana Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Pertanyaannya adalah, sudahkah Al-Quran ini kita jadikan sebagai petunjuk bagi manusia? Jika kita mengaku bahwa kita manusia, maka tidak layak manusia itu membuat aturan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat dan bangsanya. Karena diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, alam ini adalah milik Allah. Maka Allah lah yang paling tahu. Allah lah yang paling mengerti bagaimana hidup dan kehidupan itu dijalankan. Maka Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ketika kita mengaku bahwa diri kita adalah manusia, maka tidak layak manusia itu membuat aturan untuk dirinya. Kenapa? Dia tidak tahu tentang dirinya. Di mana dia dilahirkan tidak tahu. Kapan dilahirkan tidak tahu. Dari siapa dilahirkan tidak tahu. Jangankan itu, jumlah rambut yang ada di kepala saja tidak tahu. Semua itu adalah iradah Allah, kehendak Allah. Allah yang berkuasa tentang diri kita, tentang kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita menyadari sebagai manusia, sebagai makhluk yang dhaif, tidak ada jalan, tidak ada pilihan, kecuali kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, guidance kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya inilah hadal Quran, yahdi, memberikan petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan yang mulia, kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang sukses. Kalau hidup kita ingin lurus, hidup kita ingin bahagia, hidup kita ini ingin selamat, tidak ada jalan, tidak ada pilihan kecuali Al-Quran sebagai petunjuk buat kita. Barangkali di tema ini ada hal-hal yang perlu disampaikan atau dipertanyakan atau kita diskusikan di 2 poin ini. Kami persilakan kepada pembawa acara atau host yang mengatur jalannya diskusi ini. Oh ya,